Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwan sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, konsisten di dalam menimba ilmu hingga akhir hayat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahwa menuntut ilmu itu bidal mahbara ilal maqbarah. Minal mahbara itu artinya ketika kita sudah mengenal baca, tulis dan kalistung, maka semenjak itulah kewajiban kita menuntut ilmu tetap tegak, dan itu akan berakhir pada maqbarah, ketika nanti kita sudah berada di liang lahat. Maka ini adalah durasi yang cukup panjang, dan ini adalah waktu yang sangat lama bila dikaitkan dengan seluruh usia yang Allah SWT berikan kepada kita. Kalau kita kalkulasi, kita sudah mengenal baca tulis, kita sudah mengenal calistung misalnya, dan dikaitkan dengan usia hingga saat ini mungkin ada 40, 60, 50, maka berarti masa untuk menuntut ilmu itu adalah masa yang paling panjang, bahkan lebih panjang daripada usia kita membangun rumah tangga. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu tidak ada ruginya insyaallah. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak ada amalan ibadah yang paling afdol setelah ibadah wajib melebihi menuntut ilmu syar'i. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dan saya juga sampaikan di beberapa tempat, mungkin kita terkesan duduk saja di tempat ini. Mungkin seakan-akan orang akan melihat waktu terbuang sia-sia 1 jam atau lebih. Tapi insya Allah dengan keberadaan kita di tempat ini, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Hampir seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga akan istighfar untuk kita. Ini adalah bonus yang tanpa kita sadari. Apalagi malaikat, Masya Allah. Malaikat ini adalah malaikat yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah, tak pernah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati malaikat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, tidak akan berbuat maksiat. Jadi selalu suci. Bayangkan kalau seandainya makhluk yang paling dekat dengan Allah selalu taat kepadanya, kemudian berdoa kebaikan untuk makhluknya, untuk makhluk Allah, berdoa kebaikan untuk kita, tentu besar kemungkinan doa-doa mereka akan segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah hingga ajal menjemput kita semua. Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah, kita akan melanjutkan beberapa faedah yang belum tuntas pada pekan yang lalu. Hadis yang ke-9 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari riwayat Nufai Ibnu Al-Haris. Hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama dulu sudah kita sampaikan, yaitu biografi dari perawi hadis ini. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua kita sampaikan tentang amalan itu tergantung niatnya. Dan kita sebutkan kemarin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 kondisi di saat ada seseorang yang punya keinginan dan hajat berbuat keburukan. Karena hadis ini kan berkisah tentang adanya keinginan dan niat orang membunuh, tapi ternyata keinginannya itu belum terwujudkan, malah ia menjadi korban. Namun Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Kedua-duanya tetap mendapatkan hukuman yang sama, yaitu di neraka. Adapun pembunuh, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau pembunuh wajar kalau itu diganjar dengan neraka. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi pada orang yang dibunuh, kata Nabi SAW? Karena sebelumnya dia punya niat buruk. Hanya saja ya niatnya itu tidak terwujudkan dalam duel maut 1 lawan 1, ternyata dia lebih dulu terbunuh. Karena niat inilah yang kemudian, niat buruk yang itu sudah ada indikatornya tapi tidak terwujudkan karena terhalang lebih dulu dibunuh, mengantarkan orang yang terbunuh pun kelak akan juga masuk neraka bersama pembunuhnya. Nah, ini sudah kita ulas kemarin. Ada 3 kondisi, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bila seseorang itu memiliki niat buruk tapi kemudian ya ia kerjakan, maka ia akan mendapatkan sayyi'ah wahidah, yakni dosa 1. Tapi kalau seandainya dia punya niat buruk kemudian dia tinggalkan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan pahala yang sempurna, dengan syarat ditinggalkan karena Allah. Adapun yang ketiga, kalau seandainya dia punya niat buruk, ada keinginan kuat dan tekad untuk melakukan kemaksiatan tersebut tapi terhalangi, ya mungkin karena ya habis waktunya, atau mungkin barangkali ya ada pencegatan, atau mungkin yakni barangkali dia terbujur kaku karena lebih dulu yakni sakit stroke misalnya, atau mungkin barangkali dia terbunuh dalam kasus ini, ya akhirnya hajatnya belum sempat ia tunaikan. Maka kata Nabi SAW pun demikian, Syekh Utsaimin mengatakan orang seperti ini akan tetap mendapatkan dosa yang sempurna. Waliyadzubillah. Adapun yang ketiga kemarin sudah kita sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah, jenis-jenis apa? Pembunuhan. Supaya nanti tergambarkan dalam benak kita bahwa tidak setiap pembunuhan itu selalu identik dengan keburukan atau terlarang. Karena para ulama membagi pembunuhan menjadi 2. Ada pembunuhan yang memang diperbolehkan, ada pembunuhan yang memang disyariatkan, atau pembunuhan yang dibolehkan karena alasan syar'i. Misalnya pembunuhan dalam medan perang, maka mau tidak mau kita harus dibunuh karena mereka adalah orang-orang kafir harbi, termasuk orang murtad. Man baddala dinahu fal yuqatilhu fal yaqtulhu. Orang yang murtad itu balasannya adalah dibunuh. Pun demikian, yakni pembunuhan dengan cara yang khusus bagi orang yang berzina ya dan sudah pernah berkeluarga atau menikah dengan akad yang sahih, yang sah, maka akan dibunuh tapi dengan cara yang khusus, yaitu dirajam. Pun demikian kita sampaikan, seorang yang dibegal yang sampai membunuh jiwa, atau para pemberontak, bahkan orang yang menebarkan teror, ancaman dan mengganggu stabilitas keamanan nasional, atau yang kita kenal dengan pemberontak dan lain sebagainya, sampai orang-orang yang menyebabkan kerusakan lebih besar. Ya, kemarin kita kasih contoh apa? Narkoba, kalau seandainya mereka dibunuh, maka itu pun sejalan dengan syariat yakni kita, karena pembunuhan terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, fasadin fil ardi, itu memang sudah selaras dengan syariat kita. Dan alhamdulillah di dalam KUHP, bahkan dalam Undang-Undang Positif Indonesia, untuk tingkat kriminal narkoba ini dianggap sebagai kriminal kelas yakni berat. Ya, ini adalah di antara jenis-jenis dan macam-macam pembunuhan yang diperbolehkan. Adapun kita lanjutkan hari ini pembunuhan yang dilarang, diharamkan. Ya, secara umum ada 3. Adapun yang 1 nanti kita ulas mungkin pada pertemuan selanjutnya karena diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang 3 ini disepakati, ya, di mana pembunuhan kepada mereka itu terlarang. Kalau terlarang berarti pembunuhnya berdosa. Yang pertama adalah ketika membunuh orang kafir yang dilindungi haknya oleh orang-orang muslim. Dan ini jenisnya banyak. Ada yang disebut zimmi, ada yang disebut mu'ahad, ada yang disebut musta'min. Ya, artinya zimmi itu adalah orang yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Satu contoh misalnya orang-orang Yahudi. Ya, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Islam di kota Madinah, mereka berkuasa, mereka mengintimidasi
penduduk pribumi yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nabi SAW dipersilakan, diangkat menjadi pemimpin. Maka disinilah kemudian orang-orang Yahudi diberikan pilihan. Kalau seandainya engkau masih mau tinggal di negara kita, maka berarti engkau harus membayar jizyah. Mereka mau semacam upeti. Mereka mendapatkan jaminan keamanan, mereka mendapatkan jaminan kenyamanan, bahkan mereka pun mendapatkan jaminan keleluasaan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Lah orang Yahudi bayar, itu namanya jizyah, dan ini adalah orang-orang dhimmi yang dilarang untuk dibunuh. Atau jenis yang kedua, masuk dalam orang-orang kafir, tapi mereka mendapatkan jaminan dari orang-orang muslim. Selain dhimmi ada yang namanya mu'ahad. Ya, mu'ahad itu artinya negara lain yang ada kerjasama dengan kita, ada MOU atau MOA, di mana dalam hubungan bilateral ini ada poin-poin penting. Ya, misal satu negara A ini menerapkan syariat Islam, kemudian negara B tiba-tiba karena sudah merasa takut langsung menyodorkan perjanjian, kita manut dengan negara A, ya, dengan klausul kontrak yang sudah disepakati antara keduanya. Maka ketika negara A menerima klausul kontrak seperti itu, maka berarti mereka ini dianggap sebagai negara yang dilindungi. Maka ketika negara B ini datang ke A, hati-hati. Mereka ini sudah mendapatkan jaminan keamanan, keleluasaan, dan jaminan juga kenyamanan. Jadi nggak boleh diusik, nggak boleh diganggu, karena sudah ada apa? Ya, ini perjanjian antara dua negara. Adapun yang ketiga, para ulama mengatakan adalah musta'min. Musta'min itu adalah orang yang secara pribadi biasanya minta suaka. Ya, satu contoh ya, misalnya ada dari negeri Australia B, kemudian lari karena merasa terdolimi di sana, dia sudah nggak nyaman, akhirnya kemudian dia pindah ke negara A. Secara pribadi mengajukan suaka. Sebagaimana saat ini kan ada ya, yani ada yang minta suaka ke Inggris, ada yang minta suaka ke Australia dan lain sebagainya. Lah itu pun yang sama. Musta'min itu minta perlindungan, minta suaka. Ketika permintaan dan permohonan mereka dikabulkan oleh negara A, maka berarti hati-hati. Meskipun dia itu orang non-muslim, sudah mendapatkan jaminan, jangan diusik. Dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, dan ini adalah dalilnya. Kita tidak boleh mengusik, kita tidak boleh kemudian mendolimi, kita tidak boleh kemudian mengambil hak harta mereka. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Tidak boleh bagi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, karena apa? Ada perjanjian tadi. Baik memang sedari awal tinggal di negara muslim, kemudian dia bayar jizyah, atau mungkin karena ada kerjasama antara dua negara yang siap patuh dan taat kepada negara A, atau mungkin secara personal dia minta yakni suaka. Orang-orang non muslim ini lam yuqatilukum fid din wa akhraju min diyar antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka orang muslim itu harus tetap memperlakukan dengan baik kepada mereka. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Bahkan Nabi SAW pernah mengancam, dan ancamannya keras ini. Dan ini ditujukan kepada kita kaum muslimin. Apa itu? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Coba kita lihat. Barang siapa di antara orang-orang muslim yang membunuh ya orang-orang non muslim yang punya hubungan kerjasama, perjanjian antara dua negara, terus tetap dibunuh oleh seorang muslim, maka pembunuhnya meski dia muslim, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Meskipun baunya surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Dan ini berlaku untuk siapa? Pembunuh beragama yakni Islam. Kalau sampai melanggar perjanjian itu, sampai kemudian membunuh orang non muslim yang dilindungi, yang sudah ada kerjasama antara dua negara. Taib, saya anggap cukup ini adalah jenis yang pertama. Jadi yang jenis yang pertama diharamkan untuk dibunuh itu adalah orang-orang non muslim yang punya hubungan kerjasama, kesepakatan dengan negara Islam. Yang kedua itu adalah membunuh saudaranya sendiri, sesama muslim.
Ini berat ini banget. Nanti kita akan sampaikan di faedah yang kelima bi'nillahi ta'ala, petaka membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan syar'i. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 93. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapapun yang membunuh secara sengaja, dengan catatan secara sengaja, saudaranya sendiri tanpa alasan syar'i. Jadi membunuh saudaranya sendiri tanpa alasan syar'i, maka ini dianggap sebagai pembunuhan yang terlarang. Ya, nanti kita akan sebutkan ada 5 ancaman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Yang terakhir, yang ini juga disepakati, ya, tadi membunuh non muslim yang dilindungi. Yang kedua, membunuh saudaranya sesama muslim tanpa alasan syar'i secara sengaja. Adapun yang ketiga ini adalah membunuh apa? Dirinya sendiri. Ya, ini juga termasuk pembunuhan yang terlarang. Yang kita kenal dengan bunuh diri. Makanya bunuh diri ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dilarang. Ya, hal ini didasarkan pada beberapa dalil. Dalil yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Di dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika indallahi adil." Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini di ayat yang ke-29 surat An-Nisa, "Wala taqtulu," larangan, jangan kalian membunuh dirimu sendiri, yang kita kenal dengan bunuh yakni diri. "Innallaha kana bikum rahimah." Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmat kepadamu, kenapa engkau membunuh dirimu? Berarti orang yang bunuh diri itu seakan-akan orang yang menafikan luasnya rahmat Allah. Apapun yang alasan. Alasan klasik karena putus cintalah dengan pacar, atau mungkin yakni barangkali gagalnya lek lah, ya jangan sampai ya, walaikumsalam, atau mungkin barangkali terlilit apa? Himpitan ekonomi. Ini adalah alasan klasik yang tidak dibenarkan sampai kemudian dia bunuh diri. Subhanallah ya, hampir kayaknya setiap pekan kita disuguhi ya berita-berita yang sangat yang bukan sangat mengharukan ya. Di satu sisi mengharukan tapi sangat menyedihkan, tapi eman yani juga sebenarnya, karena pelaku-pelaku mereka adalah orang-orang muslim. Ada mahasiswa yang loncat dari ya lantai berapa itulah, atau mungkin yani barangkali lompat dari yani apa namanya jembatan lah. Itu hampir yani setiap pekan selalu ada. Maka hati-hati dengan ini semua. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la taqtul di dalam surat An-Nisa 29. Di ayat yang ke-30-nya lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang setimpal bagi mereka yang bunuh diri. Apa itu? Ya, fasaufa nuslihi nar. Sudah tidak ada tempat yang layak kecuali apa? yakni neraka. Berat ini. Nah, tapi untuk masalah apakah mereka akan selamanya, kita akan sampaikan setelah ya beberapa dalil ini. Yang pertama, Al-Qur'an sudah disebutkan dalam surat An-Nisa 29 sampai ayat 30. Dalil yang kedua, ini disebutkan dalam sebuah kisah. Tidak tanggung-tanggung dia adalah seorang mujahid. Bayangkan. Tapi kalau seandainya seorang mujahid sekalipun, tapi secara kejiwaan, psikisnya, secara imannya ya itu tidak terkontrol dengan baik. Imannya pun ya ini kadang-kadang sering kembang kempis. Ini bahaya. Ini yang terjadi pada seorang mujahid. Yang namanya jihad fisabilillah pasti ada luka, yakni ada sayatan. Nah, ketika itu dia terluka, dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia terluka, dia sudah merasa putus asa. Dalam keputusasaan inilah kemudian dia ngambil semacam pedang, langsung tangannya itu diputus. Jadi kan akan terputus apa urat? Ya nadinya sudah, tapi diputus yakni tangannya. Tak lama kemudian dia yakni mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan badarani abdi bi nafsi haramtu alaihil jannah. Ya, hambaku ini mendahului apa? Takdirku, keinginanku. Padahal dengan rahmatku berharap dia tetap hidup. Apalagi dia seorang mujahid loh ya.
Seandainya luka sebesar apapun, insya Allah ada kemungkinan ini sembuh. Bahkan dia akan mendapatkan pahala besar dengan jihad fisabilillah. Tapi dia mengakhiri, dia mendahului kata Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah mengatakan haramtu lahul jannah. Aku pasti akan mengharamkan baginya untuk masuk surga. Ini dalam hadis. Kalau dalam ayat tadi mengharamkan akan dimasukkan neraka, di dalam hadis ini diharamkan untuk dimasuk surga. Sedangkan yang ketiga, ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengadab bagi para pelaku bunuh diri. Dalam Sahih Bukhari disebutkan jamaah, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya bi syai'in dengan sesuatu, alat tertentu, cara khusus, misalnya udziba bihi yaumil qiyamah. Ia akan diadab dengan cara yang sama sebagaimana ia dulu mengakhiri kehidupannya. Ini berat. Itu adalah bentuk dan dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya bunuh diri. Ini yang tiga-tiganya disepakati. Adapun satu yang masih diperselisihkan, tapi nanti kita akan ulas dari dua sudut pandang pendapat para ulama berbeda. Itu adalah bom, bunuh diri atas nama jihad atau atas nama agama. Itu nanti kita akhirkan insyaallah taala. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan catatan untuk bunuh diri itu dulu, bukan bom bunuh diri yang terlebih dahulu. Banyak orang mengatakan bahwasanya bunuh diri ini adalah cara yang tepat, solusi yang paling pas untuk mengakhiri kehidupan. Bunuh diri itu bukan akhir dari kehidupan kita jamaah. Bukan berarti kemudian bunuh diri kita akan bisa lepas. Masih ada kehidupan lain. Masih ada alam barzah yang harus dilaluinya. Masih ada nanti kampung akhirat yang harus dilewatinya. Maka oleh karena itu jangan sampai kemudian kita tergiur dengan cara yang praktis instan. Karena kan saat ini zaman semua alat-alat itu memang memberikan kemudahan kepada manusia. Semuanya. Makanan sudah banyak yang instan. Sampai cara bunuh diri juga sekarang banyak yang cara instan. Seakan-akan sudah selesai, nggak ada beban Ustaz. Ini cara yang paling pas. Padahal kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan dunia ini baru awal dari kehidupan. Tentunya perjalanan kita lebih berat. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang sebelumnya ada sebuah kisah. Di mana Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu kala itu didampingi oleh Hani. Hani ini adalah hamba sahayanya Utsman yang menemani ketika mereka berdua berziarah kubur. Ketika sampai di sana, subhanallah, Utsman ibnu Affan yang kita tahu hatinya itu sangat perasa, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karakternya Abu Bakar dengan Utsman hampir sama, beda dengan Umar. Lah Utsman ini sangat perasa sekali. Ketika halus, lembut memang. Makanya ketika sampai ziaratul kubur, tempat yang di makam tertentu, dia langsung kemudian menangis. Hani kemudian bertanya, "Wahai Utsman, engkau selalu diingatkan tentang jannah dan neraka. Itu jarang sekali engkau menangis. Tapi ketika engkau berada di pemakaman, kenapa engkau menangis? Apa alasannya?" Baru kemudian beliau mengatakan, aku pernah mendengar sabda Nabi SAW mengatakan bahwasanya innal qabra awwalu manazil akhirah. Jadi dengan tuntasnya peluang dan kesempatan kita di dunia itu bukan akhir dari segalanya. Dan ini adalah tazkir, peringatan, warning bagi orang-orang yang waliyadzubillah ingin mengakhiri kehidupan ini bukan akhir dari kehidupan kita. Karena Nabi SAW mengatakan innal qabra, ketika kita sudah pindah ke alam kubur atau alam barzah, ini baru gerbang pertama kampung akhirat, baru gerbangnya. Laksana kita masuk bangunan, gerbang itu kan belum segalanya, baru gerbang di pintunya, dan itu adalah alam barzah kata Rasulullah SAW. Dan ingat, ternyata kita masuk gerbang alam akhirat itu sangat menentukan proses perjalanan kita selanjutnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya faman najaminu fama ba'dahu aisar.
wa man lam yanju wa ma ba'dahu asyad. Barang siapa yang sudah di gerbang saja, dia mendapatkan sambutan yang spesial. Ya, dia yani benar-benar dielu-elukan. Maka ketika dia masuk untuk menyusuri tahapan demi tahapan, bangunan demi bangunan, insya Allah dia akan tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi kalau seandainya di gerbang yani saja, ya sudah dicela, yani sudah dihinakan, sudah direndahkan, maka ketika dia masuk pasti dia akan mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan lebih parah. Demikian dengan perjalanan kita di alam kubur. Maka kata Nabi SAW, ketika kita masuk alam kubur, ini adalah gerbang. Kalau sudah di alam kubur ini kita sudah mendapatkan nikmat kubur, ini kode bahwasanya kabar gembira sudah disegerakan oleh Allah. Perjalanan kita insya Allah akan dimudahkan. Padahal perjalanan ini masih jauh dan masih lama. Tapi kata Nabi SAW, faman lam yanju, di alam kubur, di gerbang yani saja dia nggak selamat. Dia mendapatkan azab kubur. Fama ba'dahu, perjalanan setelahnya lebih susah, lebih berat, lebih berliku-liku. Yani subhanallah. Maka disinilah kemudian Utsman mengatakan, fama ra'aitu mandaron qattu illa wal qabru afdha min. Kata Utsman, dan ini yang menjadikan dia sampai menangis. Sampai kemudian maaf yani jenggotnya itu kemudian terbasahi oleh air matanya. Makanya Hanik, hamba sahayanya ini tercengang, kaget. Ngapain ini? Kadang-kadang diingatkan tentang jannah neraka, nggak ada respon sama sekali, biasa saja Utsman. Tapi ketika di alam kubur atau di pemakaman, kok kenapa dia menangis sampai air matanya membasahi? Ternyata dia ingat dengan hadis Nabi SAW setelahnya, saya tidak pernah melihat ada satu tempat yang itu lebih mencekam, menakutkan, melebihi alam kedua setelah alam dunia, yaitu alam kubur. Karena alam kubur ini adalah masa penampungan yang kita tidak tahu. Sampai kapan kita berada di penampungan itu, bahkan bisa jadi lebih panjang, lebih lama daripada jatah usia kita di dunia. Tapi kalau seandainya di masa penampungan itu kita sudah dapat kabar gembira, nanti masuk surga, alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu apa jadinya kalau seandainya di masa penampungan, baru di masa penampungan itu sudah dikasih kabar buruk bahwasanya kita akan masuk neraka, waliyadzubillah. Maka berarti itu baru di penampungan. Ya secara psikologis kita akan tertekan banget. Dan itulah yang kata Utsman, tidak ada tempat yang paling lebih mencekam, menakutkan, melebihi kuburan itu adalah tempat tersebut. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita faham karena Al-Qur'an sudah banyak mengingatkan wal akhiratu khairu wa abqa di dalam surat Al-A'la ayat 17. Apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, seharusnya orientasi kita bukan bagaimana secepatnya secara insan kita akhiri kehidupan, kemudian nanti kita bisa berpindah kepada akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih baik. Iya, akhirat lebih baik, lebih kekal, dan itu lebih afdal. Tapi untuk siapa? Bukan untuk anda yang punya keinginan untuk mengakhiri kehidupan dengan cara yang tidak syar'i. Karena sudah kita sampaikan tadi, ya, ayat jelas melarang. Hadis ini juga melarang. Bahkan Al-Quran, hadis ini juga menyebutkan Allah akan mengadab mereka dengan cara yang sama, waliyadzubillah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara dua jenis beserta contoh-contohnya. Ya, apa saja bentuk-bentuk pembunuhan yang diperbolehkan dan kapan saja pembunuhan itu dilarang. Ini ada 3 dan itu disepakati. Kemudian berikutnya di faedah yang kelima, seperti ini faedah yang kelima, ya. Pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang petaka membunuh jiwa saudara kita tanpa alasan syar'i. Ya, supaya kita tahu begitu beratnya beban bagi orang yang mengalirkan darah saudaranya sendiri tanpa alasan syar'i. Ada beberapa petaka efek dari pembunuhan jiwa terhadap saudaranya sendiri tanpa alasan yang disyariatkan. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, para ulama menyebutkan membunuh jiwa saudara yang sendiri tanpa alasan syar'i. Yang pertama itu apa? Akan mendapatkan 5 hukuman berlapis.
Ya, sebagaimana tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 93 yang tadi sudah kita sampaikan, dan ini kita akan urai satu persatu. Ya. Jadi seperti orang yang berbuat tindakan kriminal itu kadang-kadang kan kalau membunuh, yakni sambil memutilasi, sambil direncanakan dilakukan oleh yakni seorang, ya misalnya yakni anggota yakni militer misalnya, itu kan dakwaannya apa? Yakni berlapis, ya. Lah pun demikian dengan membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan syar'i, petaka yang pertama, mereka akan mendapatkan 5 yakni hukuman berlapis. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Dia akan dimasukkan ke yakni neraka. Yang kedua kekal, nanti kita akan sebutkan. Kekal di sini artinya dalam durasi waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu murka kepadanya. Wala anahu, Allah akan melaknat orang tersebut. Dan yang terakhir, orang itu akan disiapkan azab yang begitu pedih. Jadi ini adalah 5 hukuman berlapis bagi orang yang mengalirkan darah saudaranya tanpa alasan syar'i, artinya dilakukan secara sengaja. Ya, dia akan dimasukkan ke neraka dalam durasi waktu yang sangat lama. Dia akan tetap mendapatkan kemurkaan, pun demikian akan dilaknat oleh Allah, dan yang terakhir, ya, dia akan disiapkan azab yang yakni pedih. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah petaka yang pertama. Yang kedua, ya, di antara petaka yang kedua para ulama mengatakan azabnya itu tidak hanya pedih, azabnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh jiwa saudaranya tanpa alasan syar'i. Dalilnya ada di dalam surat Al-Furqan ayat 68 dan 69. Di akhir-akhir surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 69 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan setelah di 68 menyebutkan dosa-dosa besar termasuk di antaranya adalah membunuh jiwa. Di 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Dosa-dosa pelaku kriminal salah satunya itu adalah membunuh jiwa tanpa alasan syar'i, itu dosanya yudha'af, akan dilipat, yakni gandakan. Ya, dan itu berlaku salah satunya tindakan kriminal membunuh jiwa saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi hati-hati. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Adapun yang petaka yang ketiga, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yakni mengatakan bahwasanya orang yang membunuh yang jiwa saudaranya itu ya akan menjadi penghalang dirinya untuk berbuat amal soleh dan menjadikan hatinya semakin sempit. Ya, ini adalah petaka yang ketiga. Jadi orang yang membunuh jiwa itu akan terhalang dari kesempatan ia berbuat amal soleh yang lain dan menjadikan hatinya semakin sempit. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, la yazalul mu'min fi fushatin fi dinihi ma lam yusib daman, yani haraman. Seseorang itu akan masih dianggap ya mendapatkan kemudahan istiqomah di dalam beramal soleh, dan hatinya fushah, yani fi dinihi, hatinya pun akan terasa terbuka, hatinya juga akan terasa lebar, hatinya juga tidak sempit, tidak tertekan, merasa nyaman. Kata Nabi SAW, malam yusib, selama ia tidak pernah membunuh jiwa. Ya, makanya efeknya luar biasa, petakannya yakni bahaya sekali. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwasanya dosa pembunuhan jiwa ini adalah perkara pertama yang akan disidangkan nanti di hari kiamat. Ini berat, ya. Mungkin ada orang yang mencuri selama di dunia, mungkin ada orang yang zina, ini dosa besar semua. Tapi ternyata, ya, awwalu ma yuqdha, kata Nabi SAW, perkara pertama yang akan disidangkan itu ternyata dikumpulkan dulu para apa? yakni para pelaku atau orang-orang yang punya dosa besar, yaitu membunuh yakni jiwa, itu yang didahulukan. Ya,
Tentu ketika didahulukan ini bukan berarti menunjukkan orang-orang ini terhormat, tidak sama sekali. Berarti ini menunjukkan tindakan kriminal yang paling berat dan itu yang didahulukan. Ya. Dan tentu ketika dalam persidangan ini juga akan ya kondisinya juga tidak seperti yang kondisi orang-orang yang didakwa dengan kriminal ringan. Kalau berat itu kan biasanya ya tahu sendirilah. Dalam pengadilan dunia kalau sudah kelas berat itu kan luar biasa. Ya, mulai media juga ikut menggoreng, ya, mulai yani pun bukan penonton tapi yang yani hadir kadang-kadang juga yani rame sampai orang yang lihat juga membludak yani di luar. Pun demikian petugasnya, hakimnya juga nggak sembarangan. Itu kalau seandainya tindakan kelas berat melibatkan orang terkenal lagi. Lah ini kata Nabi SAW, awwalu ma yuqdha. Perkara pertama kali yang akan disidangkan di hari kiamat itu adalah perkara darah orang yang membunuh yakni jiwa. Yang kelima, para ulama mengatakan yakni bahwasanya di antara yakni petaka membunuh jiwa dan ini juga berat ya, siapapun yang membunuh jiwa bahkan meneror dengan senjata tajam itu bukan termasuk golongan Nabi SAW. Dan ini berat. Makanya Nabi SAW mengancam akan hal ini. Jangankan membunuh, baru meneror, bawa golok, ya bukan untuk jualan loh Pak ya. Di sini ada jualan yani sabit, jualan cangkul enggak ya? Ya kemana-mana memang bawa alat yani sajam, tapi memang untuk tujuan jual beli ini enggak masuk. Tapi man hamala silah, siapapun yang bawa silah senjata tapi untuk meneror, mengancam, mengintimidasi misalnya, menakut-nakuti, kata Nabi SAW, falaisa minni. Ya, mereka bukan termasuk yakni golongan yakni kita. Ya, pun demikian yang keenam, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya hilangnya satu nyawa seorang muslim ya itu lebih berharga daripada hancurnya dunia dan isinya. Ini menunjukkan bahwasanya harga dan nilai darah saudara kita itu sangat mahal, sangat yani bernilai. Ya, nanti kita akan sampaikan selatan untuk dalilnya. Baik, fadhal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, sebagaimana kita sampaikan bahwasanya harga darah seorang muslim itu lebih berharga, lebih bernilai daripada hancurnya dunia dan seisinya ini. Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia dan seisinya itu dianggap lebih murah. Hancurnya alam semesta, padahal ini kan kalau ditaksir infrastruktur semuanya, kalau seandainya hancur ini sudah berapa itu? Ya, mungkin ratusan triliun dan lain sebagainya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu masih dianggap lebih murah daripada harga ya hilangnya nyawa seorang yakni muslim. Ya, makanya inilah kemudian menjadi alasan kenapa membunuh yakni jiwa saudara kita dengan sengaja tanpa alasan syar'i ini adalah termasuk dosa besar yang subhanallah petakannya tadi banyak sekali. Ya, termasuk yakni dituduh atau didakwa atau dihukum 5 hukuman salah berlapis, bahkan adabnya juga akan dilipat gandakan. Bahkan ketika orang itu membunuh jiwa selama di dunia dan belum ada niatan untuk bertaubat, ini akan menjadi penghalang terbesar ia beramal soleh. Ya, pun demikian dengan yang lain, ya subhanallah. Termasuk di antaranya ini. Oleh karena itu, ya jamaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, bahwa kemuliaan Ka'bah sekalipun, dan hadis ini saya sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin di Ali Arsad, ya. Kemuliaan yakni Ka'bah itu juga enggak bisa untuk menyaingi dan mengungguli apa? Kemuliaan darah seorang muslim. Makanya Nabi SAW pernah tawaf, dan ini diungkapkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini tahu sebagai saksi. Ketika tawaf, kemudian Nabi SAW langsung berhadapan dengan Ka'bah, sembari mengatakan bahwasanya ma'a'dzamaki wa ma'a'dzama hurmatuki.
Subhanallah Ka'bah. Engkau ini adalah bangunan Allah, rumah Allah yang tidak kita ragukan begitu besar kemuliaanmu. Begitu dahsyat yakni juga keagunganmu. Itu tidak kita pungkiri. Itu Nabi SAW mengawali dengan muqaddimah ketika berbicara dengan Ka'bah. Nabi SAW kemudian memuji lagi Ka'bah. Ya, wa ma atyabaki wa atyaba hurmatuki. Pun demikian, bagaimana harumnya semerbak wanginya engkau wahai Ka'bah. Itu juga menunjukkan harumnya dan wanginya kemuliaanmu. Baru kemudian Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La hurmatul mu'min indallah asyaddu hurmatan indallahi asyaddu hurmatan mink damihi wa malihi. Meski aku tahu begitu mulianya engkau wahai Ka'bah, begitu agungnya wahai Ka'bah, begitu semerbak wanginya engkau Ka'bah, tapi kalau dibandingkan demi zat yang dirinya Muhammad ada di tangannya Allah, itu enggak akan bisa mengungguli kehormatan darah seorang muslim, harta seorang yakni muslim. Engkau enggak ada apa-apanya. Makanya kita bisa melihat, ya, semua orang muslim itu pasti akan mengkultuskan, mengagungkan, memuliakan yakni Ka'bah. Bahkan mereka percaya bahwasanya ini adalah bagian dari segalanya pokoknya. Enggak ada yang bisa mengungguli. Tapi kalau kita faham hadis Nabi SAW, ternyata Ka'bah pun yakni kalah dari kemuliaan seorang muslim. Maka kita harus benar-benar yang menjaga. Yani jangan sampai yakni darah saudara kita itu mengalir gara-gara ulah dan kecerobohan yakni kita. Karena dosanya juga berlapis-lapis. Bahkan yakni kita pun dianggap yakni sebagai yakni pelaku dosa besar terbesar yakni di dunia ini, karena sudah menghilangkan kehormatan yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu darah yakni saudara kita. Wallahu taala alam yakni bisawab. Insyaallah yakni pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas sedikit mengenai faedah yang ke-6 dan faedah yang ke-7 sebagai penuntas. Faedah yang ke-6 nanti, hadis ini dikaitkan dengan bantahan untuk orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij itu apa dan apa prinsip akidah mereka? Banyak sebenarnya. Karena memang orang-orang Khawarij ini mempercayai bahwa ya, orang yang berbuat dosa besar apapun bentuknya, berzina, mencuri, membunuh, itu langsung dianggap kafir. Langsung dianggap kafir sudah. Berarti kalau kafir ya sudah terputus ini semuanya. Dia sudah tidak punya hak Islam, dia tidak punya hak untuk yang bercampur dengan istrinya, dia tidak punya hak yakni lagi perwalian untuk putrinya, dia tidak punya hak yakni untuk mendapatkan bahkan mewariskan hartanya. Itu kalau seandainya konsekuensi sudah dianggap kafir. Bagi orang-orang Khawarij langsung ces, dia mencuri kafir. Ya, dia membunuh kafir. Dia berzina kafir. Gampang banget dalam memvonis yakni kafir. Lah, sebenarnya hadis yang sedang kita bahas ini malah membantah klaim mereka. Membantah dalih dan argumen mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW di sini kan apa? Menyebutkan apa? Menyebutkan ada seorang muslim yang saling apa? Membunuh. Meskipun dijebloskan ke dalam neraka, tapi masih disebut apa? Yang muslim. Dan bagaimana nanti dalil-dalil yang lain kita akan disampaikan, termasuk di antara yang paling akhir insyaallah taala kita akan membahas tentang hukum bom bunuh diri atas nama yakni agama. Kalau tadi kan bunuh diri sudah jelas. Tapi sekarang membunuh diri atau membunuh diri tapi membawa ya nama yakni agama yang kita kenal dengan yakni ada yang mengatakan amaliyah al-istisyhadiyah dan lain sebagainya. Tentu ini adalah salah satu di antara permasalahan kontemporer yang nanti kita akan bahas dari dua sisi, antara yang pro dengan antara yang kontra. Dan nanti manakah pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran. Allah taala alam bisawab. Yang pertama sudah menjalani. Terus apakah akan ada konsekuensi?
Yang kedua, mungkin nggak menjalani karena terkadang sebuah negara tidak menerapkan hukuman mati. Ya, mungkin hanya di penjara atau dia harus membayar membayar mungkin namanya apa namanya? Kalau dalam bahasa syar'i itu diyah atau membayar ganti rugi atau semacamnya. Atau mungkin barangkali terlepas. Banyak sekarang itu. Ya, membunuh jiwa tapi akhirnya juga berlarut-larut pengadilannya tiba-tiba menguap yani entah kemana. Itu juga banyak. Nah, ini adalah dua sisi. Yang pertama ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya seseorang itu melakukan dosa besar, kita kasih contoh membunuh jiwa. Terus kemudian di dunia itu sudah dieksekusi. Pertanyaannya, apakah nanti di akhirat dia akan mendapatkan yani azab sebagaimana tadi? Ya, ini tergantung yani pada posisi dia selama di dunia tadi. Apakah dia ketika dieksekusi mengakui, menyadari akan kesalahannya dan bertaubat ataukah tidak? Itu nanti berefek yani pada nanti di akhirat. Selama dia bertaubat, ya, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan azab sebagaimana tadi kita sampaikan. Hukuman berlapis dia tidak akan mendapatkan karena sudah mendapatkan ya azab dan hukuman yang disegerakan di dunia dengan catatan kalau dia bertaubat. Tapi hal ini belum tentu selesai urusannya. Karena dia harus menyelesaikan urusan dengan siapa? Si pembunuhnya. Urusan azab itu adalah urusnya dengan siapa? Allah. Nah itu makanya ini berlapis-lapis. Maka jangan sampai kemudian kita menganggap enteng. Yang kedua, dia sudah dieksekusi. Tapi dia menyatakan bahwasanya saya membunuh orang ini adalah orang yang memang berhak untuk dibunuh. Saya nggak akan bertaubat karena memang dia layak untuk dibunuh. Sampai dia dieksekusi, dia tetap keyakinannya bahwasanya darah orang ini halal. Nah ini lebih berat lagi ini. Ya karena dia nggak taubat. Sampai dieksekusi dia tetap yakin bahwasanya ya apa yang dia perbuat itu adalah benar. Lah bagaimana nanti? Apakah dia akan mendapatkan yani hukuman? Tentu. Ya, bahkan petaka yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk berlapis-lapis akan berlaku untuknya. Ya, karena hukuman di dunia itu adalah hukuman yang memang dia dapatkan. Adapun karena faktor dia tetap meyakini tidak menunjukkan adanya taubat, tidak adanya pengakuan atas kesalahannya, maka dia dianggap menghalalkan pembunuhan jiwa. Dan orang yang menghalalkan pembunuhan jiwa ini berat hukumannya di akhirat. Berarti di akhirat dia tetap akan mendapatkan dua. Satu hukuman dari Allah dan yang kedua harus menuntaskan ya urusannya dengan siapa? Yang dibunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang banyak. Pembunuhan tapi hukum positif tidak menerapkan hukuman yakni mati. Ya, apakah nanti dia akan mendapatkan yakni hukuman di akhirat? Ya, ini juga tergantung pada akhir hayatnya. Al-awamul khawatim. Sekalipun dia itu tidak dihukum dengan hukuman mati, meskipun dia sudah membunuh, tapi dia kemudian bertaubat. Kenapa yakni kemudian dia nggak dibunuh? Mungkin alasan aturan negara yang tidak menerapkan aturan hukuman mati bagi para pembunuh misalnya. Hanya di penjara mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama, dia sudah menjalaninya, dia sudah bertaubat. Apakah dia akan mendapatkan yang hukuman nanti di akhirat? Yani tidak. Ya, dia tidak akan mendapatkan hukuman di akhirat. Tapi untuk urusan dengan si pembunuh tetap nanti ada yani urusan yang khusus. Seperti apa? Allah Ta'ala bisawab. Karena itu nanti ada urusan yang khusus. Itu haknya manusia. Sekarang kita nggak bisa menuntut karena dia sudah yani mati. Terus bagaimana orang yang dibunuh ini akan menuntut? Ya nanti ada urusan di akhirat. Baik. Tapi kalau seandainya yani jamaah, dia itu nggak dieksekusi di dunia, sama juga tadi, dia nggak mau mengakui kesalahannya dan dia tidak merasa bersalah dan tidak bertaubat, maka di akhirat dia akan mendapatkan yani dua, yani balasan dua hukuman. Hukuman yani dari Allah, pun demikian nanti dia masih harus menyelesaikan urusannya dengan yang dibunuh. Seperti itu yani gambarannya. Jazakallah khairah. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita tuntaskan ya, dan semoga apa yang kami sampaikan nanti tidak tarik ke sana kemari, karena masalah pembunuh diri ini adalah masalah-masalah praktis di dalam fikih kontemporer ya, terlepas
saya tidak setuju dengan Ustadz, ya ini nggak ada masalah. Tapi jangan ditarik ke sana kemari. Kita sedang mempelajari permasalahan kontemporer ini dalam perspektif hukum, yakni Islam. Kalau sudah masuk hukum Islam, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Ada yang namanya setuju, yakni enggak. Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Itu hal yang wajar. Tapi nanti kita berusaha untuk bismillah ya. Mudah-mudahan kita proporsional, kita akan yakni bijak menampilkan beberapa dalilnya dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, pendapat yang paling mendekati kebenaran, dan itu yang kita akan jadikan sebagai yakni barometer. Wallahu taala al-bisam. Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.